Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ririn. Pada video ini saya akan menjawab beberapa soal ujian akhir semester KNU-an berdasarkan pemahaman saya terhadap materi yang telah saya pelajari. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Berikut jawabannya. Untuk soal nomor 1, Nadatul Ulama berperan dalam memperdayakan masyarakat pedesaan melalui program ekonomi dan pendidikan. Untuk aspek ekonominya yaitu NU membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan UMKM, pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi desa. Contohnya yaitu Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) memberikan pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital dan pendampingan bagi pelaku UMKM sehingga usaha mereka lebih berkembang. Untuk aspek pendidikan, NU memperluas akses pendidikan melalui sekolah, madrasah, pesantren, hingga serta memberikan pelatihan keterampilan dan beasiswa. Contohnya yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama mengelola ribuan sekolah dan madrasah, termasuk di daerah pedesaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Untuk soal nomor 2 yaitu tantangannya yaitu maraknya penyebaran hoaks dan radikalisme di media sosial. Persaingan dengan konten digital yang lebih menarik dan dapat viral, kesenjangan kemampuan digital di kalangan sebagian dai dan pengurus, menjaga kredibilitas serta keakuratan informasi keagamaan di internet. Untuk strategi agar tetap relevannya yaitu memanfaatkan media sosial, podcast, YouTube, dan platform digital untuk menyebarkan dakwah yang moderat, meningkatkan literasi digital bagi dai, santri, dan pengurus NU, membuat konten kreatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh generasi muda, berkolaborasi dengan kreator konten, akademisi, dan komunitas digital untuk memperluas jangkauan dakwah, memperkuat cek fakta, dan menyebarkan informasi keagamaan yang valid dan terpercaya. Untuk soal nomor 3, satu tokoh penting yaitu menurut saya Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Nahdlatul Ulama maupun bagi Indonesia. Kontribusinya terhadap NU itu yaitu mendorong pembaruan pemikiran di NU agar tetap berpegang pada tradisi Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah sekaligus terbuka terhadap perkembangan zaman. Kemudian memperkuat peran NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang aktif dalam pendidikan pemberdayaan masyarakat dan dialog antar agama. Kemudian mengembangkan gagasan bahwa NU harus menjadi kekuatan masyarakat sipil yang menjaga demokrasi dan keadilan, bukan sekedar organisasi politik. Kemudian untuk kontribusi terhadap bangsa, yaitu memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama, mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Saat menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur memperjuangkan persamaan hak bagi seluruh warga negara termasuk kelompok minoritas. Pemikiran yang paling berpengaruh menurut saya pemikiran Gus Dur tentang pluralisme dan humanisme yang merupakan salah satu yang paling berpengaruh. Ia meyakini bahwa perbedaan agama, suku, dan budaya adalah kekayaan bangsa yang harus dihormati.
Gagasan ini membantu memperkuat nilai persatuan Indonesia dan menjadikan NU dikenal sebagai organisasi yang moderat, inklusif, dan menjunjung tinggi toleransi. Salah satu karya beliau yaitu Gus Dur terkenal eh Salah satu karya terkenal Gus Dur adalah Islamku, Islam Anda, Islam kita. Dalam buku ini ia menjelaskan pandangannya tentang Islam yang ramah, menghargai kemanusiaan, demokrasi, dan keberagaman. Pemikiran tersebut masih banyak dijadikan rujukan dalam diskusi mengenai Islam moderat dan kehidupan berbangsa dan Indonesia. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu pendekatan NU dalam mengembangkan pemikiran keagamaan yang moderat didasarkan pada paham Ahlul Sunnah wal Jamaah yaitu aswajah yang mencangkup fikih, akidah, dan tasawuf. Dalam fikih, NU mengikuti mazhab yang diakui terutama Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Dalam akidah, NU mengikuti ajaran Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam tasawuf, NU meneladani ajaran Abu Hamid al-Ghazali. NU menjunjung nilai tasawuf moderat, tawasun yaitu seimbang, tasamu toleransi, dan iktidal itu adil. Pendekatan ini membantu menciptakan masyarakat Indonesia yang rukun, toleran, dan menjaga persatuan bangsa. Untuk soal yang terakhir yaitu jawabannya Nahdlatul Ulama awalnya merupakan organisasi sosial keagamaan. Pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan membentuk Partai NU karena adanya perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan dan kepentingan organisasi. Partai NU kemudian mengikuti pemilihan umum pada Indonesia tahun 1955 dan menjadi salah satu partai terbesar pada tahun 1973. Pemerintah menyatukan partai-partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan PPP. Selanjutnya, pada 1984, NU kembali menegaskan diri sebagai organisasi sosial keagamaan melalui kebijakan kembali ke Khittah 1926 sehingga tidak lagi menjadi partai politik. Berikut jawaban yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.